Bertemu lagi di video matematika. Kita awali dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Masih tetap semangat. Hari ini kita masih membahas tentang KPK dan FPB. Kita akan belajar tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Nah, tahukah kalian, banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan menggunakan KPK dan FPB. Kita mulai dengan pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK. Permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK biasanya berisi tentang kejadian yang dilakukan bersamaan dan terjadi berulang kali. Langsung ke contoh, terdapat dua siswa yang berlari di lintasan berbentuk lingkaran dengan kecepatan konstan. Jadi kecepatannya tetap dan sama. Siswa pertama dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 50 detik. Sedangkan siswa kedua dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 60 detik. Mereka mulai berlari dari titik start pada waktu yang sama. Pada detik keberapa, kedua siswa tersebut bertemu kembali di titik start untuk kedua kalinya. Soal cerita ini dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK. Yang pertama, tentu kalian diminta untuk mencari faktorisasi prima dari 50 dan 60. Kalian bisa menggunakan pohon faktor. Bisa kita lihat hasil dari faktorisasi 50 adalah 2 kali 5 pangkat 2. Sedangkan faktorisasi prima dari 60 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, selanjutnya kita menentukan KPK. Apakah kalian masih ingat bagaimana cara menentukan KPK menggunakan faktorisasi prima yang telah diketahui? Tepat sekali. Jadi, untuk mencari KPK, kalian bisa mengalihkan semua faktor prima. Ingat ya, semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilihlah yang pangkatnya terbesar. Jadi, KPK 50 dan 60 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2, hasilnya adalah 300. Jadi, kedua siswa tersebut bertemu untuk kedua kalinya di titik start pada detik ke-300. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya, kita masuk ke pemecahan masalah yang berkaitan dengan FPB. Permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan FPB biasanya berisi tentang pengelompokan beberapa jenis benda dengan jumlah yang sama di setiap kelompoknya. Kita masuk ke contoh. Kak Sinta memiliki 60 kue coklat dan 36 kue keju. Kak Sinta akan membagikan kedua jenis tersebut kepada beberapa anak sama banyak. Berapa jumlah anak paling banyak yang mendapatkan kue Kak Sinta? Nah, untuk soal ini kita bisa menggunakan FPB. Karena soal ini berkaitan dengan pengelompokan benda dengan jumlah yang sama di setiap kelompoknya. Penyelesaiannya, carilah faktorisasi prima dari 60 dan 36.
Bisa kita lihat hasil dari faktorisasi 60 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Sedangkan faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Selanjutnya, kita menentukan FPB-nya. Masih ingat cara menentukan FPB? Ya, untuk menentukan FPB, kalian bisa mengalihkan semua faktor prima yang sama. Ingat, hanya yang sama. Ketika kalian menemukan ada faktor prima yang sama, tetapi mempunyai pangkat yang berbeda, maka kalian ambil faktor prima dengan pangkat terkecil. Jadi, untuk FPB dari 60 dan 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 12. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk selanjutnya, kalian silakan mengerjakan latihan soal berikut. Kalian bisa berdiskusi dengan orang tua, kakek nenek, atau kakak kalian. Latihan soal ini tidak dikumpulkan di Moodle, tetapi akan kita bahas bersama di pertemuan berikutnya melalui Meet. Jadi, siapkan jawaban kalian sebelum kita bahas bersama dengan ustadz-ustadzah kalian. Soal yang pertama, Waldan akan mengemas 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing sama banyak. Berapa paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan Waldan? Pertanyaan kedua, ayah membeli pakan ayam setiap 45 hari sekali dan pakan ikan setiap 60 hari sekali. Pada tanggal 1 Juni, ayah membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan. Pada tanggal berapakah ayah akan membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan? Silahkan dikerjakan, jangan lupa disiapkan sebelum pertemuan matematika selanjutnya. Sekian dari Ustazah, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.